Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Ranjang Kosong. Seperti apa ceritanya? Yuk saksikan saja sampai selesai. Pada sore menjelang malam, tepatnya saat azan maghrib berkumandang, aku mengalami kecelakaan motor di jalan raya yang sangat padat. Motorku rusak parah, dan aku sendiri mengalami patah tulang di kaki kiri karena terbentur keras di bahu jalan. Sebelum kejadian, aku melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika kehilangan konsentrasi, aku hampir menabrak seseorang yang menyeberang. Meski berhasil menghindar, aku kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan, sampai membuat tubuhku terpental sangat jauh. Aku segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Kaki kiriku dipasangi alat, namun aku tetap sadar karena selain kaki, tak ada luka serius lainnya. Malam itu, aku ditempatkan di ruangan yang cukup sepi. Hanya ada beberapa pasien lain yang menghuni ruangan tersebut. Aku mendapat tempat tidur di pojok kiri. Sementara di sampingku terdapat satu ranjang kosong yang dibatasi tirai. Pasien lainnya berada di deretan seberangku. Jadi bisa dibilang aku sendirian di barisanku. Malam itu, karena merasa lelah, aku berencana untuk segera tidur. Sebelum memejamkan mata, aku mengambil ponsel dan sebotol minum, lalu berselancar di dunia maya untuk mengisi waktu. Aku juga sempat memberi kabar kepada teman-teman tentang kondisiku, meski tidak ada yang membalas karena sudah larut malam. Sedang asik bermain ponsel, tiba-tiba aku mendengar suara gerakan dari arah ranjang yang kosong. Aneh, karena saat aku datang, ranjang itu masih kosong. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya salah dengar. Tapi perasaan perlahan semakin muncul, meskipun aku sedikit merasa takut. Ketika hendak meletakkan ponsel untuk mencoba tidur, suara perempuan terdengar dari arah ranjang yang kosong tadi. "Mas, kenapa kakinya?" tanya suara itu. Jantungku langsung berdebar sangat kencang. Perlahan aku menoleh, namun tak segera melihat ke arah tirai. Dengan penuh penasaran, aku akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. "Ada orang di sana," jawabku. "Ada," jawabannya dia. Aku merasa semakin bingung. Kutarik tirai dan kulihat seorang wanita muda, sekitar usia 25 tahun, mengenakan baju pasien lengkap dengan selang infus. Sedang duduk di ranjang sambil tersenyum padaku. Seingatku, tak ada orang yang datang atau tirai yang terbuka. Jadi, bagaimana bisa wanita itu tiba-tiba ada di sana? "Kapan datangnya, Mbak?" tanyaku. "Saya udah 2 hari di sini, Mas," jawabnya dengan nada heran. "Tadi waktu saya datang, ranjang ini masih kosong," kataku. "Mungkin Mas salah lihat. Dari tadi saya di sini kok. Saya lihat waktu Mas datang," jawabnya dengan tenang. Aku masih merasa aneh, namun aku mencoba menerima penjelasannya. Kami berbincang sejenak.
dan wanita itu tampak ramah. Namun, tiba-tiba dia berkata, "Mas, di sini serem loh. Saya sering lihat hantu perempuan yang suka nangis di ruangan ini. Makanya saya senang sekarang ada teman di barisan ini." Perkataan itu membuat bulu kuduku merinding. Walau aku berusaha mengabaikan, suasana mulai terasa tidak nyaman. Setelah berbincang lagi sebentar, kami pun bersepakat untuk tidur. Aku menutup tirai kembali, namun rasa gelisah tidak kunjung hilang. Aku penasaran dengan wanita tadi, tapi rasa lelah membuatku akhirnya berusaha untuk tidur. Tak lama kemudian, seorang suster datang menanyakan namaku. "Bagas Hadi Nugraha," jawabku. Setelah mencatat, aku bertanya iseng, "Suster, pasien di ranjang sebelah itu sakit apa ya?" Suster itu terlihat sangat bingung. "Pasien di sebelah mana?" "Di sini tidak ada siapa-siapa, Mas." Suster itu lalu membuka tirai, memperlihatkan ranjang kosong tanpa tanda-tanda ada orang yang pernah berbaring di sana. Aku kagetnya luar biasa. "Tadi ada orang kok, Mbak," kataku berbata-bata. Suster itu hanya tersenyum simpul lalu pergi, meninggalkanku yang kebingungan. Tidak lama setelah itu, aku mendengar suara tangisan halus. Suara itu berasal dari arah ranjang yang tadi ditempati wanita itu. Aku menutup telinga, namun tangisan semakin jelas dan mengerikan. Rasa takut semakin membesar. Perlahan, aku membuka mata dan menoleh ke arah suara. Di sana, kulihat wanita tadi sedang duduk dengan membelakangiku. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Bahkan berdoa pun aku tak bisa. Dia terus-menerus menangis. Lalu, dengan perlahan, kepalanya memutar 360 derajat, hingga wajahnya yang menyeramkan itu menghadapku. Matanya putih semua, mulutnya robek lebar hingga ke telinga. Senyum mengerikan terukir di wajahnya. Lalu dia berkata pelan, "Hehehe, udah tahu ya." Seketika, aku merasa seluruh tubuhku kaku. Kemanapun aku memandang, sosok itu selalu mengikuti. Aku memejamkan mata, namun wajahnya terus terbayang. Tertawa keras dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Hingga akhirnya, aku tak kuat lagi dan pingsan. Aku bersyukur setidaknya pingsan membebaskanku sementara dari teror yang menyeramkan itu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan ditekan tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.